Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin sekuli para ustaz takmir masjid al-Falah kang tansah kula hormati, mugi kita sedaya panjenengan panjang umur, muridkan berkah ingkang manfaat maslahah fiddin wa dunya wal akhirat. Sedaya jamaah pengusaha tafsir Jalalain nafa'an Allah wa iyyakum fid-dharain amin. Lamun rumiyin monggo kula lakukan sedaya kelahiran syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala kang napa wonten dalem punika tasih maringi mabit-bitan rahmat taufik saha maunanipun dumateng kula lan sedaya sehingga wonten dalem punika kita saged pinanggihan wonten punika majelis kanthi kahanan sewa afiat bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kangge kalipun salawat salam moga kita aturaken dumateng junjungan kita mesti kaning jagat mesti kaning tolong nggih punika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli wa sallim barik ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa barakatuh. Wa hadratil malaikatil muqarrabin wa hadratil sultanul awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa hadratil jami' awliya'illahi ta'ala minal masyriq wal maghrib rukuban kuban jaga abdal awtad khuskutu ila hadratil jami' awliya'illahi ta'ala atis ahwal wa sunan rahmatul abad wa akhir wa sunan kalijah wa kalijah Wala hadrati jam ustad ibn Sayyid al-Masyayikh Usandar Imam Murad Usandar Bismil Zain Usandar Bayi Horman Imam Usandar Bayi Jauh-Jauh Usandar Syahid Abdul Khalik Al-Jalan Pertama Wa ila malifat kitab al-Fatihah A'udhu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanir Rahim Inna kafaynakal mustahzi'in الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله wa nafa'ana bi ulumi fitarani amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Inna satamana ingsun maksudnya Allah kukafainaka nyukupi sapa ingsun ing sira Muhammad al-mustahziina ing wong kang geguyu kabeh bika biihlalina kala minggu bi'afati wahum. Jadi inna kafainaka al-mustahziina bika dewe Gusti Allah aku nyukupi awakmu karo wong sing geguyu maring rupane sapa alladzina wa akaya ja'aluna kang dadake sapa alladzina mallahi ing satane Gusti Allah ilahan ing pangeran akhara kang meneh. Sapa wong sing geguyu, sing ngece, sing entengne maring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing punika wong-wong sing dadene Gusti Allah kanca, maksude dadene Gusti Allah sekutonan, maksude musyrik. Musyrik, definisi musyrik adalah berkeyakinan bahwa ada kekuatan selain dari Allah,
berkeyakinan ada yang bisa membuat kaya selain dari Allah, berkeyakinan ada yang bisa membuat kesembuhan selain dari Allah, berkeyakinan ada yang bisa mengangkat derajat manusia selain Allah. Berkeyakinan selain Allah ada kekuatan, ini namanya musyrik. Karena la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ora ono perlu mikir sing nasihat iku mujud, ora ono kekuatan lapan ibadah iku mujud kecuali Gusti Allah. Artinya apa? Sing gawe sehat ya Gusti Allah, sing gawe tentrem ya Gusti Allah, sing gawe awe urusan sempat ya Gusti Allah, sing gawe kali mungkin gadah mundur iku bisa Gusti Allah. Sehingga wa qalilum min ibadiyas syakur, sangat sedikit di akhir zaman orang yang mau bersyukur. Jadi zaman Nabi sudah ada musuh-musuh. Bahkan di sini disebutkan inna kafainaka mustahsiin. Bersama rasa khawatir Muhammad wong sing guyu ngentengnya. Baik di depan menusuk di belakang, atau duri dalam daging, atau musuh dalam selimut. Bahasanya istilahnya itu. Jadi hidup bukanlah tentang siapa yang terbaik, tapi siapa yang bisa berbuat baik. Bukan pura-pura berbuat baik, atau bukan pura-pura baik kepada kita. Jadi hidup bukanlah tentang siapa yang terbaik, udun sing paling apik, tapi siapa yang bisa berbuat baik, tapi sopo sing iso gawe apik. Dan bukan yang pura-pura baik. Ini zaman Rasul banyak munafik. Zaman Rasul banyak munafik. Orang yang di sekitar Muhammad ternyata ini menjadi musuh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dikira munafik itu sudah habis, turun mudul nganti tekan siki akeh wong munafik. Bukan dia baik, tapi berpura-pura menjadi baik. Ini yang kita waspadai. Setan tidak menakutkan, Pak. Setan itu tidak menakutkan. Kalah menakutkan dengan orang yang berpura-pura baik, tapi sebenarnya seperti setan ini. Dalam perjuangan dimanapun pasti ada seperti ini. Jangan kita, ya. Zaman Nabi sudah ada, kok. Ya, sehingga kita memperingati Maulidun Nabi itu sangat penting. Karena zaman sebelum Nabi Muhammad terutus menjadi Nabi dan Rasul, hukum itu sangat keras luar biasa. Ketika sarungnya samun kena najis kudu dipotong. Ketika sampean berbuat dosa dengan telinga sampean, kok pengen tobat harus dipotong telinganya. Ketika jenengan berbuat dosa dengan mata panjenengan, kok pengen tobat harus dibuang matanya. Ketika panjenengan berbuat dosa dengan mulut panjenengan, kok pengen bertobat harus dibuang, diponges. Jadi nek ngono kuwi wis masa ketakutan mlaku drama makan kabeh. Anu seneng banget grendengi ora ono cangkeme kabeh. Kupinge padha ilang, lambene padha ilang, masyaallah. Sehingga turun Muhammad, ya, Nabi Muhammad rawuh wonten dunya niki, sehingga hukum masalah peringan. Alain ilmu yasar, ilmu mempermudah. Zaman biasa sing wonten niku akhire awak kena najis cukup diumbah, sarung kena najis cukup diumbah, berisi buang najis. Jadi sehingga orang-orang yang calon penghuni surga itu, yang pertama menurut Syekh Hasan Al-Basri adalah bastul wajhi. Rupa sing ajar ora ono bedane ketemu kanca plek karo musuh. Ora ono bedane ketemu kanca plek, kanca raket karo musuh.
musuh. Ketemu konco biasanya senyum, ketemu musuh iso senyum. Angel loh. Wah, terus patu loh musuh kamu. Ini loh. Sehingga swarga itu yo memang itu jenis swarga ya. Tempat yang nikmat, segala nikmat ada yang semuanya di dunia itu di sana ada. Dan nikmatnya lebih nikmat dan langgeng lagi. Sehingga mahalnya tentunya sangat luar biasa. Bastul wajhi diantaranya ajari perahuan orang bedane ketemu konco karo musuh apa paling abot wis. Yang kedua kaful anda ya. Menahan membalas walaupun bisa, menahan membalas walaupun bisa. Okay. Tapi ketika kita dizalimi, difitnah atau dirasani, digedengi, kok jenengan diam. Ono makhluknya Gusti Allah sing ora tega, Pak. Ono makhluknya Gusti Allah sing ora trima. Sapa? Malaikat. Bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika di Taif? Bayangannya Nabi Muhammad yang ada dalam pikiran dan hatinya Nabi Muhammad nanti di Taif akan disambut dengan meriah, dengan sukacita. Udah senang ternyata tidak. Disambut dengan lemparan batu sehingga pelipisnya Nabi sampai keluar darah, tumitnya keluar darah. Ini Nabi Muhammad SAW. Tapi bagaimana Nabi Muhammad ketika ditawari oleh malaikat Jibril? Apa gunung Taif loro ketok blek karo wong sing Bandung ya apa? Nabi terima wae. Tapi malaikat ora terima. Sehingga karena Nabi selalu mendekatkan diri pada Allah. Nabi Muhammad ini sudah mlebu swargane di ngapura dosanya, maksud dijauhkan dari maksiat, dijauhkan dari dosa. Tapi setiap malam baca istighfarnya tidak kurang dari 1000 Pak. Wis genah mlebu swargane, dimaksud dijauh dari dosa, orang lakoni dosa, ketika melakukan kesalahan diampuni oleh Allah, tapi setiap malam minta ampunan, membaca istighfar selalu lebih dari 1000, tidak kurang dari 1000. Kulo kali baca, betul lakoni dosa, swarga neraka ora karuan. Kayaknya mampir mantan suwe. Masa istighfar mungkin ten. Oh, saya aku boten semengi. Ombo tanya ngono ben ngerti sebenarnya. Ucap kula foto ke 5.000 10.000. Jadi saya buka orang anak. Oh, kayak gue. Ya jangan ben ngerti. Lakin Nabi Muhammad SAW. Nabi bisa menahan semua itu. Seandainya Nabi Muhammad wis wasne malaikat udah menangkai musuh mereka. Seandainya Nabi Muhammad mengangkat tangan minta dibalas, sebelum tangan ini turun sudah dibalas oleh Allah. Tapi tidak. Inilah Nabi Muhammad SAW sehingga disebut Sohibul Jamal, Sohibul Kamal, Sohibul Nawal. Bahkan disebut Nabi Muhammad adalah Akmalul Khalqi wa Khulqa. Nabi Muhammad adalah manusia paling sempurna kedadiannya, paling sempurna akhlaknya. Dilempar batu sampai pelipisnya keluar darah, tumitnya keluar darah, darah nantinya ada dilapis terus serban. Ngono lho, nek umume kena kali panjenengan ana bantuan. Ya wis rewangi nyong kan iki ya. Niki mboten. Bayangan Nabi Muhammad ngeten. Ojo malaikat mbok tekan wong sing padha sengit karo aku, engko muncul anak putu sing seneng karo aku. Abot wae. Niru Nabi ngoten niku abot. Ngene caranya ngene tawani malaikat guys. Allah seneng malaikat karo wis lantek nih. Ora tak biyunge ngono kuwi, setelah anake wis ngono kuwi malaikat. Aku ngono kuwi ya. Ikilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa, Pak? Ketika kita zalim pada seseorang, orang itu kok diam, kita harus hati-hati, Pak.
Yang dikhawatirkan orang itu mengadunya pada Allah dan Allah menerima aduannya, siap-siap kita mendapatkan azab dari Allah. Inilah bahayanya. Sehingga doa madlum, doanya orang yang teraniaya ini akan diijabah oleh Allah. Termasuk doa musafir, doanya orang yang sedang bepergian, dan doanya orang tua kepada anak iki mungkuli dongane itu wali. Bahkan ada yang mengatakan doane mungkuli doane Nabi. Dan selanjutnya adalah doa yang mungkin tidak diijabah adalah doanya Nabi kepada umatnya. 1400 tahun lebih yang lalu Nabi Muhammad SAW pernah menangisi umatnya, sehingga sangat pantas ketika kita kalimat ekstrimnya berlebihan dalam mencintai Muhammad. Iku uruan apa itu sebanding dengan cintanya Nabi Muhammad terhadap umatnya. Sehingga yang dinamakan cinta pada Nabi Muhammad adalah melebihi cinta segalanya kepada keluarganya, istrinya dan anaknya. Wah, ini luar biasa. Barang siapa cinta pada Allah, maka cinta pada Muhammad. Jadi orang apa jenenge la imana ora jarane iman ku mujud kecuali wong ning atine ono seneng. Jadi orang jarane iman ketika wong orang duwe rasa seneng. Badrun naga suka menolong walaupun itu pada hewan, ya. Bisa memberi pada orang yang tidak pernah memberi, bisa tersenyum pada orang yang tidak pernah tersenyum pada kita, bisa berbuat baik pada orang yang tidak pernah berbuat pada kita, dan bisa berbuat baik walaupun kepada hewan. Kalau semut berbenang banyu diangkat, ya sopo ngerti dengan kita mengangkat semut dari air, dosa kita akan diangkat. Ketika melihat anak ayam terpisah dari induknya, kita satukan, kita pertemukan dengan induknya. Siapa tahu dengan mempersatukan anak ayam dan induknya, kita akan dipertemukan dengan keluarga kita di surga di Gusti Allah. Ketika kita bertemu orang yang telanjang, kita kasih baju. Ketika bertemu dengan orang yang kelaparan, kita kasih makan. Ketika kita bertemu dengan orang yang membutuhkan pertolongan, kita kasih pertolongan. Itu yang dinamakan badrun. Corak Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad Atus Al-Ghazali, yang dinamakan husnul khuluq, bagus yang budi pekerti adalah sifat jiwa yang meresap. Sifat jiwa yang meresap, sifat roh sing meresap, sifat apik sing nguyut, cara bahasane kalimatnya. Sifat jiwa yang meresap atau sifat sae, sifat apik sing nguyut. Nguyut ini mengakar, yang dapat menimbulkan perbuatan indah atau baik tanpa melalui pikiran dan pertimbangan. Jadi yang dinamakan husnul khuluq adalah sifat jiwa. Itu memang ruwet jiwanya memang apik, jadi tekan jero. Atau sifat apik sing nguyut. Jadi ketika berbuat baik itu tanpa pikir-pikir, tanpa pikir panjang, tanpa dipikir, tanpa direncanakan, dan tanpa dipertimbangkan. Ini namanya husnul khuluq. Wah, digawe-gawe. Contoh, biasa takonan ini husnul khuluq lho, Pak. Jenengan gampang takonan iki husnul khuluq, bagusnya budi pekerti. Kalau biasa takonan sehingga ketemu musuh, ketemu sing jelek sampean iki ya dilalat cemplung ya takon. Ini namanya sifat jiwa yang sudah meresap, sifat apik sing nguyut dengan hati, sehingga tanpa terencana, tanpa pertimbangan pun bisa wujud. Kalau biasa ketemu karo wong iki tersenyum mesem, dilalat. Ketemu karo wong sing ora seneng, ya, ketemu karo wong sing nyebeli, ya tersenyum refleks langsung, tanpa pikir, tanpa pertimbangan, langsung bibir tersenyum. Jadi
Beda ketika sifat elek sing wis nguyut kono ati, sifat jiwa yang jelek yang sudah meresap dalam hati, tertanam dalam hati, ini pun mengeluarkan refleks, Pak. Ya. Tanpa berpikir panjang, ya. Tanpa dipertimbangkan, ijik-ijik mesti nyemplung. Gini apa gini? Gini apa gini? Itu semua fakta. Fakta, Pak. Ketika husnul khuluq, bagusnya hati, baiknya akhlak itu, husnul khuluq itu sifat jiwa yang meresap, ya. Sifat apik sing nguyut kono ati, sehingga tanpa direncana, tanpa dipertimbangkan, itu akan muncul. Contoh, biasa tersenyum, harus apa baiknya, dilalahnya mesem. Biasa takonan, harus apa baik dilalahnya tak. Jadi gak pernah takon, terus naik atis gak pernah takon. Tapi kalau biasa takon, kalau sifat apik itu nguyut mengakali hati, kuat tertanam buat. Ya takon, niki. Jenenge husnul khuluq. Dan nek wong bagi duit arep iyan kae iku sifat jiwa yang tertanam, sifat jiwa yang meresap wudu el pamriye. Engko nek nyondel tidak wudu dermawan namanya. Iku tuh husnul khuluq yang tertanam dalam jiwa itu bukan ono pamri, ada sebab kan nggih. Yang dalam husnul khuluq itu mengalir tanpa sebab, tanpa berpikir panjang, tanpa dipikir, tanpa perlu pertimbangan. Nah, wong sing garap nyawa kan mboten pertimbangannya mateng. Numpak hutan kira-kira sing melu nyong. Sekat. Orang mungkin awake pitung iki amplop sekat tulung dibagi. Nah, engkau kok metu nek 30 mesti gila berarti bukan husnul khuluq, Pak. Oke, mengapikan, orang apikan. Gurana tujuan. Maksudnya pelit aslinya cuma anak Arab, aneh gue. Loh, sekarang kena dunia semiliar sih. Dunia semiliar pun jangan dikabari, kan alhamdulillah nulis jadi. Sekarang tak punya lebih semiliar. Rika kehilangan anak 500.000. Kira dikabari orang kira-kira. Oh, tenang. Gini mungkin, karena biasanya pacar wataknya orang takonan orang dalam orang meseman. Sebelum pilihan itu takonan, Pak. Yo meseman. Setelah mobil dibuka, monggo enggak boleh lambene. Monggo tidak pundi saking pundi. Monggo derek kula nah kotor mboten urusan. Mboten napa. Wong burung bibir. Apa itu akan boten lah, Bu. Ketika sudah terjadi pilihan kok jadi lawang sing mone jendela sing mone dibuka ditutup, sing mone meseman wis ora gelem mesem, sing mone takon ora gelem takon. Masalahnya apa? Bukan digenah-genah najan alhamdulillah dikaten ya. Iki secara tujuan sing takon. Ya sing dadi mantan kuwatir bukan dijeluk. Cacat kayak ke masjid apa-apa ya, ini gue khawatir lah. Paku-paku goreng, khawatir lah. Ini bukan husnul khuluq. Yang dinamakan husnul khuluq adalah jiwa yang baik, sing ngoyot yang mengakar, yang menancap dalam hati, sehingga tanpa berpikir, tanpa perlu pertimbangan, ya ini tetap melakukannya. Itu yang namanya husnul khuluq. Karena puncaknya ibadah, puncaknya pengamal tasawuf adalah husnul khuluq. Lah kok ngomong hati kelampi ya. Guru lembe ngaji saiki penampilan terus beda. Ketemu wong rasane malah rasa luwih apik. Iki namanya bukan husnul khuluq, Pak. Iki namanya bukan husnul khuluq. Ketika kita bahas tentang husnul khuluq, masyaallah. Iki apa dawane orang itu bahas tentang hati,
Ati ono telu, qalbul marid, qalbul mayyit, dan qalbul salim. Qalbul marid itu, qalbun itu hati, marid itu kan loro, kan sakit. Hati yang sakit, hati yang sakit adalah hati yang berpenyakitan. Hati sing penyakitan sehingga kadang refleks muncul tekan lisane gambaran hatinya yang sakit. Seperti buku adalah jendela dunia, begitu juga mulut adalah jendela hati. Apa yang keluar dari mulutnya itulah gambaran hatinya. Nek wong atine kok padha, iki omongane padha. Nek wong kok atine penuh sunggah, iki omongane njlunggahi wong liya. Nek wong kok atine peteng, omongane omong apa bae peteng. Dan repotnya meneh, ya. Ketika qalbul marid ini sudah mendekati sekarat, mendekati hatinya mati, ahli ibadah bisa saja jamaahnya rutin, bisa saja ngajinya ya semangat, tapi masih suka menyakiti orang lain, entah dengan perbuatannya, entah dengan lisannya. Yang paling parah orang yang hatinya penyakitan iki ora kroso nek awake dhewe nglarani wong iki njelekne kuwi njelekne yo nglarani wong tapi ora rasa nek awake dhewe iku nglarani, bahkan merasa lebih benar, merasa ucapannya itu benar, merasa ucapannya itu baik. Lah iki wong sing istaqaltum bi uyubin nas walam yandur li uyubi anfusikum. Orang sing ketungkul, wong sing ketungkul sibuk ngurusi goleki alane wong liya, kelalen alane dhewek luwih akeh tekan wong sing domong. Dan orang yang seperti ini qalbul marid, qalbul sing sekarat ini, orang yang seperti ini harus waspada. Ketika sampean dolim maring wong kuwi kok meneng, enggane wong kuwi gelem donga nang Gusti Allah kok dikabulna bae. Enggane orang donga pun malah gak ora trimo. Hakul yakin, wis yakin tambah hakul yakin pasti akan diuji. Kedewean musibah Gusti Allah, bisa dengan dirinya sendiri, bisa kurangnya iman, bisa sudahnya iman, bisa dicoba dari anaknya, bisa dicoba dari cucunya, bisa dicoba dari kehidupannya, bisa dicoba dari angele rezeki, bisa dari perbuatan anaknya. Tanpa diri saat tunggu tanggal kehancuran. Bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika didolimi Nabi diam, tapi malaikat semua terima. Inilah Nabi sedang mengamalkan husnul khuluq. Nah, ketika kalau kalian panjenengan sebagai umat Nabi Muhammad SAW, nekon koyo jeneng banget ya lah bayang, tapi setidaknya mantan dari bendeh itu Nabi ini luar biasa. Delok nang didoni malah sing ngelok nang idune sakit malah diparani bahkan didongakna kon mari. Ngene oke. Nah, nini-nininya digawa kayu bakar kaboten digawana karo jeneng Nabi, malah nini-nini ku ora ngerti nek sing gawe jeneng Nabi Muhammad malah ngelok-ngelok nang Muhammad meneng bae. Ada orang buta, nenek-nenek buta, ya, pengemis di pasar, sudah ngemis buta lagi di pasar. Aku tidak meluk-meluk nama Muhammad, baik malah kamu jeneng Nabi Muhammad, tapi esok kawan sore didulang nggak bu? Ngerti-ngerti nek kowe Muhammad aja Nabi Muhammad sudah meninggal dunia, dan yang menggantikan dulang adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nenek pengemis yang buta ini kerasa sama tuh sing biasa dulang aku, sing biasa dulang aku pokoknya tangannya halus banget, mulin dulang ya halus romo, nek ono panganan sing mandan atas dikunyah dhisik nembe dijejel nanyong. Ki sampean ora watos dijejel napa
baik. Sama berarti itu sing biasa bilang nyong nggih Mbah sing biasa bilang jenengan pun ninggal. Masya Allah, Mas orang wong apik iki juga nyong nang alam dunia iku nyong nembe menangi wong apik iki kae. Sama ngerti Mbah sing biasa bilang sama nyong ora ngerti iki jenenge Muhammad. Baru kaget Masya Allah, berarti selama ini aku salah. Lha kok iso sampean ngelolong Muhammad? Iya nyong jere wong Quraisy Muhammad ki ngene. Oh, sampean berarti gurjel. Berarti berita hoax zaman Nabi Muhammad pun nonton itu. Ke zaman orang Android wis ono hoax. Ternyata orang buta ini gurjere wong kafir Quraisy nek Muhammad pembohong, Muhammad pendusta, Muhammad tukang sihir. Ya, krono meripatikan itu. Artinya apa? Jangan menilai seseorang, jangan langsung menjustifikasi seseorang hanya dengan kalimat jelek. Kita diberi mata untuk melihat, jangan hanya menggunakan telinga saja. Nek wong krungu iki ora dadi kok. Nggih napa nggih? Sehingga dalam kitab fikih ada kalimat tabayyun, memperjelas, klarifikasi. Sehingga ketika kita berjuang, monggo pamer masjid apa, pengurus mabolema berjuang, maju, rasa mikir sing orang zaman Nabi, sak mulya-mulyane wong Abu Jahal karep mateni oke. Suraka itu garap menggal kepala jenah. Tapi ya siapa yang celaka? Hanya Suraka sendiri wis. Di antara kita yang sekarang kiri sekolah kayak malaikat masalah ada tariqat yang tamisu bi ilman salah Allah tariqat ila jannah. Barang siapa berjalan menuju surga menuju mencari ilmu ya, maka pada hakikatnya kita sedang berjalan menuju surga Gusti Allah. Itulah yang dimaksud dengan husnul badrun nada bastul wajhi kaful ada badrun nada, dan diantaranya adalah nomor ajari perawan, menahan diri, yang terakhir adalah menolong walaupun pada hewan sekalipun. Dan kita beramal banyak seperti apapun, jangan pernah merasa amal kita itu banyak. Rahasianya, seorang pelacur yang memberi air minum pada seekor anjing ini bisa masuk surga karena ngasih minum anjing. Ternyata rahasianya karena dia tidak merasa kalau memberi minum pada anjing itu sebuah amal baik. Ketika sama sedekah, ketika sama infak, ketika sama menolong orang, kok biasa saja mengalir saja orang jadi pikiran belas. Sampai menganggap bahwa itu suatu biasa untuk amal apik. Ini artinya yang dinamakan benar-benar ikhlas. Jadi tobaté wong ahli syarat mau habis melakukan dosa dia bertobat. Tobaté wong thariqah mau krono lalen karo Gusti Allah. Tobaté wong hakikat krono krasa duwe amal. Ini luar biasa. Jadi wong ahli hakikat itu 11 orang krasa duwe amal 11. Apa sedekah apalagi infak. Tahajud duha pun dia anggap itu bukan amal baik. Loh, aku iso tahajud, aku iso duha, aku iso sedekah. Iki krono aku dituntut dalam Gusti. Itu amal apik, aku ora amal apik. Iki lah, iki jenenge ngaji tingkat dhuwur. Nek cara syariat kono kula kalau kali panjenengan ngertine nek tobat terus nglakoni dosa nggih, kan tobat. Nek benten meneh ahli thariqah. Kelangan kalau Gusti Allah langsung jaluk ngapura tenan tobat tenan. Kalau kali panjenengan nek ngoten iki apa tidak kelalen. Wah, sholat pengen ketemu Gusti Allah ngobrol wong atine ngobrol bukan sapa. Nggih. Ya lambene kadang wis ngomong sholli fardhu maghribi, atine kadang iki turu, atine kadang main nang pasar, nang kebon, nang toko, wis atine nang ndi ora. Ya oke. Atine kadang becak, dan becak kayak iki sikap. Yo ora priye.
Sehingga orang yang seperti ini kita harus memandang semua kejadian di dunia ini dengan mata hakikat. Semua kabeh punika kersane Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kafainaka mustasiin. Ini dawuh Gusti Allah dalam Al-Qur'an. Ini sudah pasti, Pak, bahwa orang yang dihina, ya, bahwa orang yang dicaci seperti Muhammad ini akan dicukupi oleh Gusti Allah. Berarti orang yang musuh Nabi Muhammad, musuh Gusti Allah. Ketika kita dalam bertujuan ditertawakan, dihina, biarkan saja, karena dia sedang musuhi Gusti Allah. Saya tak cerita sedikit ya. Ada seorang raja ini mempunyai penasehat. Penasehat ini umur bocah nanti tua, nanti kaki-kaki tetap menjadi penasehat raja. Tapi gune nasihat ajek bae dia. Jadi masuk kantor jam 8 selesai dia langsung mlebu ruangan raja, langsung memberi nasihat setiap pagi seperti itu. Memang dia penasehat. Nasihatnya adalah ahsin ila muhsin, ya. Satak ahsin ila muhsin, satak fihi sa'atu. Satak fihi sa'atu. Ahsin ila muhsin, satak fihi sa'atu. Berbuat baiklah pada orang yang berbuat baik padamu, dan biarkanlah orang yang berbuat jelek padamu, karena kejelekannya akan menimpa dirinya sendiri. Tak ulangi, raja, berbuat baiklah pada orang yang berbuat baik padamu, dan biarkanlah orang yang berbuat jelek padamu, karena kejelekannya itu akan menimpa dirinya sendiri. Hingga suatu saat ada orang yang iri dengki karo penasehat iki, Pak. Iri dengki, pengen mencelakakan si penasehat iki. Sehingga wong iki sowan. Suami raja, Pak Raja, iya. Penasehat sampean iki apike menyarepe sampean. Iki hasud, iki mulai menyebar hoax. Penasehat sampean iki apike nang sampean, nang ape sampean tok, nang buringe elek sampean. Sing bener, temenan. Lho apa? Penasehat sampean nang jowo iki ngomong-ngomong nek ape sampean iki bacin-becin. Sing temenan, ngesuk buktikan mau. Benjang nek matur kalian jenengan mesti nutupi hidungnya dan nutupi mulutnya. Wis tak buktikan esok. Temenan ya. Akhirnya esok penasehat ikarep makan kerajaan kan liwat iku mae sing drinti kuwi sing lapor neng raja. Dicegat karo wong iku. Mbah penasehat, raja, nggih pripun? Monggo aturan pinarak ben kula. Krana wong ki wong apik lho. Mampir. Jane wektune suwayahe bukan kantor. Didapat kondahan. Dan kono dahar kok nasi lawe karo brambang bawang mentah. Di situ tidak dikasih air minum. Krono wong apik bunga karo sing apa tetap didahar mawon. Akhirnya dia tidak minum, tidak berkumur karena melihat jam yang sudah mendekati, ya. Akhirnya siapa jenenge si wong iki penasehat langsung angkat bae. Barang wis tekan ngene raja temenan. Mbah penasehat mriki aksin ila musin satabihi sa'atu. Nyedek ini mantan sedek aksin ilal, berbuat baiklah pada orang yang berbuat padamu, biarkanlah orang yang berbuat jelek padamu, karena kejelekan akan menimpa dirinya sendiri. Menyedek ini, akhirnya nyedek temenan, krono wis cedek kan nutupi. Khawatir bukan rajanya mabuk bawang berambang.
nutupi ahsin ilal muhsin. Lah pikiran raja bener, oh berarti bener wong sing ngomong karo nyong. Iki nutupi mulute kalau nutupi irunge berarti bener, iki nang jaga berarti ngomongan nyong sing apa rajin le. Raja langsung nulis surat. Raja nulis surat. Lah wong sing hasud sing iri dengki ngomong mau niat menjatuhkan siapa? Penasehat iki nginggem. Ora surat buwehna karo wong sing penasehat ini. Mbak penasehat, tolong sampaikan surat ini pada gubernur. Nggih, siap laksanakan. Nah, langsung langsung ning gubernur dicegat karo sing hasud sing iri dengki. Bayangane sing hasud iri dengki jenenge rajin gawe surat. Biasanya ditulis karo tangane dhewek. Biasanya iki urusan hadiah, wah, mesti urusan hadiah, urusan upeti, urusan duit, langsung tengah dicegat. Mbah penasehat isi ampalan surat depan jujurna mengendi kon jujurna gubernur iki kon raja kaya penasehat umai gubernur atau waktu wis sore bukan hutan ranah kendaraan wis nyompai sehingga anak jalan sing apik kok tunggunya ngkoling ustad tak sampai nama itu tak jujur temenan apa temenan jadi ki perintah raja kok jujur wis nyompai sing jujur juga dia nek arep nggawe beberapa dibawa temenan Pak sampai ke tempat gubernur diserahkan pada gubernur suratkan raja orang ibu karena dibuat atau dibaca oleh gubernur. Waisak gubernur potonglah kepalanya orang yang membawa surat ini, bukalah perutnya, buanglah ususnya, gantilah ususnya dengan jerami damai. Setelah itu bawalah jasadnya orang ini ke gudang. Wassalam. Akhirnya gubernur ngomong punggawane ngomong prajurit kalau orang ini mengundang penggal kepalanya tok nak usus zaman biyen zaman sing wonten wonten niku nggih gitu nggih masyaallah iya sing mateni polisi sing dipateni polisi sing disita polisi sing tuku polisi sing mati polisi masyaallah karena tidak ada iman akhirnya teman mau dipateni bro langsung esok kan isu penasehat datang meneh penasehat teko meneh bendera raja lu kaget aja lupa iki urip sampeyan lha ngopo sih anu sang raja nyopaya weh nasihat kok aksin ilamu sing satu satu lah bah ngopo raja sampe pakai lho sampe orang jujune surat wingi to nggih boten wong tekan dalan dicegat karo wong. Lah surate diceluk kerja. Sopo sing nyegat? Lah sing nyegat iki jenenge iki. Lho, berarti sing madul nggonku. Lah iki bacane, Mbak. Surat kuwi nyucane kan ngokon menggal kepalane sampean. Lah kok iso? Lha kok iso ngoten niku sengaja iya masalahe wong wingi kuwi sing rebut suratmu kuwi wadul karo aku. Nek sampean biasa ngomong mengenai aku, biasa ngomong aku iki iki tanda-tandane nek ngomong karo aku nutupi irung karo lisan. Lha wingi sampean kan nutupi irung karo lisan, lha maksudnya piye, Mbak? Kuwi niku ngeten sengaja aku garep mangkat kerajaan dicegat karo wong kuwi. Aku diwedaran gak maman karo bawang mentah berapa mentah. Aku khawatir mbok abang ini memboni sama saya tok tutup hidung. Masya Allah benar bah ahsin ila muhsin satapi isaat tuh benar. Kebaikan balaslah kebaikan, kejelekan biarkan saja orang yang berbuat jelek padamu karena kejelekan itu sendiri akan menimpa dirinya. Hakul yakin itu
pasti lah. Gitu mungkin orang dicoba awake dhewe dicoba rezekine orang nang rezekine anak-anake aku yakin ora apa-apa. Mungkin jenengan punya orang yang seperti itu dengan baik. Jangan kering-kering. Yang penting cici ini ngatur senati beliau sedang pasrah Gusti Allah. Allahumma subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi. Allah sekarangmu hukum itu caranya. Oke, subhanallah wa bihamdihi kita pada atas Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yahmiluna ma'allahi ilahan akhar. Ya. Orang-orang yang menghina Nabi adalah orang-orang yaj'aluna ya ma'allahi ilahan. Orang-orang yang menjadikan Allah itu sekutuan atau mereka musyrik padahal Allah. Fasawfa ya'lamun, mongko bakal besok bakal ngerti sapa alladzina kafar. Walaqad na'lamu lan teman-teman ngerti. Oh, ta'lamu apa ta'lamu? Hah? Jangan ini kenapa orang di sini? Karena bocor potongan isin, karena tanggul lampu kayak rasanya isin nih. Uranya dari sematan dulu. Oh iya, titik masih loro. Dan yang kenang ini tulisannya kuning. Walaqad na'lamu lan ngerti sapa ingsun anaka satamne sira Muhammad ku yadiku rupok apa sadruka dadae ira bima sebab barang yaquluna kang padha ngucap sapa alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar. Iki diulang langsung lho Gusti Allah. Jadi hei Muhammad, walaqad na'lamu, nganggo walaqad. Yakti teman-teman ngerti siapa yang itu, benar sungguh-sungguh saya mengetahui, artinya seperti itu. Walaqad na'lamu annaka, bahwa sesungguhnya kamu di tasdid maning, ini kompresoran ayat penekanan, bahwa saya benar-benar tahu bahwa sesungguhnya kamu, ini berarti kan benar-benar ya. Walaqad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yaqulun. Aku benar-benar ngerti Muhammad, dadamu jane sesek mergo apa sing diomong nang karo wong kafir masalah. Dadane jenengan sesek mboten nek dihina wong sesek nggih, sesek nggih. Masyaallah. Iki apa meneh kula kali panjenengan teng ayat ini berarti kanjeng Nabi Muhammad juga sesek dengan Allah dawuh iki walaqad na'lamu yakti teman-teman ngerti sapa ingsun anak asatene sira Muhammad kuya dirupok tersesek apa sadurga dadaira bima sebab barang yakuluna kang padha ngucap sapa alladzina kafaru atau alladzina yaj'aluna ilahan akhar. Nabi ini ngerti, Allah ngerti apa sing dadi yang bergejolak dalam hatine Muhammad. Makanya ketika pulau kali baca dalam ujian coba ngomong khotibah padamu sudah diam saja. Iku urusan Gusti. Allah ngerti kok hatimu rukun. Allah ngerti kok hatimu sedih. Allah ngerti kok hatimu ki ombo. Allah ngerti hatimu ku jembar. Allah ngerti nawamu nrimu. Tapi tentarane Gusti Allah sing jeneng malaikat ora bakalan nrimo. Apa sampeyan biasa diri asma-asma wirid hisi-hisi. Khotame iku ora trimo, khotame surat Al-Ikhlas, khotame hisib Nasr, khotame Asma Malakut, khotame hisib Malakut. Ini malaikat apa Pak? Ini amalan-amalan yang dikasih oleh para wali, termasuk wali Songo ketika masuk ke tanah Jawa. Loh iya, jangan biar ombaknya laut ini gede, karena nyebrang laut ora iso, sehingga menyiptakan hisib doa, kumpulan doa-doa namanya hisib bar. Hisib itu doa-doa bahkan artinya sekarang sehingga ombak lautan tertutup karo wali saking ambil doa langsung nyebrang daratan daerah daratan ibaratnya kadal pemodokin sambil gede coro bagi sambil gede kapal maning sehingga para wali menciptakan doa-doa kumpulan doa namanya hisib bar.
Rutu bikal ada min kulli wijhati wa bil ismi namihim minal bukti bisatat fantaro jaya ilahi wa sayyidi fafarriq lani mal jaisi idroma bi kholat. Ini jenis namanya Hizibbar Zimalakut alhamdulillahi rabbil alamin as-santukum bil hayyul qayyum alladzi la yamutu abadan abada wa tafaqtu ankum su'abi alfin baliyatin la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa di bawah ini nanti ping akeh jenengan kok ngadu karo Gusti Allah, jenengan berdoa di bumi harus bergetar, malaikat langsung cacut, malaikat langsung tanda, yes, aku tak mudun, tak rumpes-rumpes. Nah, ini namanya isi malaku. Ada asma'ul ya sahabat sahabat yang mutbarobani ya Rasul Somadani ya Muhyiddin Aba Muhammadin ya Sayyidi Syamdul Qadir Jailani akhis nilamin dani hati biqadri hajati wa yaqadil hajat. Ada asma'ul husna ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mughis akhisna akhisni bihaqilis asma'ul husna bihaqi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada asma'ul azam ya asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya Allah ya Rahman ya Mughis akhisna akhisni bihaqil ismil azami wa bihaqi la ilaha illallah Muhammad Rasul. Banyak asma di antaranya ada yang Rabbina jini minal qawmi qawmin Allahumma salimna minal qawabini wal bunduki wa silahi wa salimna min jamis silahi wa nahiyal muddata ayatina la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Karena beli ibadah guru rusak wong tapi rusak diamalnya tapi Mutajib Nasr ketika baris ketika bagian omong badai syamlahu Allahumma farik jam'ahu Allahumma aqlil adadahu Allahumma arsilil adaba ilaihi Allahumma arsilil adaba ilaihi dibalani bin satus ini mesti kulikum umi ya. Artinya Allahumma arsilil adaba ilaihi ya Allah kirimkan azab untuk dia, kirimkan azab untuk ya, aqlil adadahu sudah bilangani salah sejana sing mahal nabi itu sudah malaikat tapi ngerti tak dari kepesan sama jeruk tapi Masya Allah ini ada semuanya itu ada bersama. Tapi apa ketika kita benar-benar menemukan husnul khuluqi mancing hati seorang perlu mengerti apa perlu diam saja ki Gusti Allah sing ngurusi kita panggil itu karena puncaknya pengamalan tasawuf adalah husnul khuluq. Puncaknya ibadah adalah husnul khuluq. Dan puncaknya su'ul khuluq, puncaknya orang yang jelek akhlaknya adalah menyakiti orang lain tapi tidak sadar kalau dia itu menyakiti, bahkan dia merasa kalau dia itu benar. Sampai ditanya ketika ada orang seperti itu berarti wong pancen bener-bener su'ul khuluq, wong sing Allah budi pekerti. Ini yang terjadi pada Abu Jahal dan antek-anteknya. Bismillahirrahmanirrahim. Pasabih iki doa Allah. Aku ngerti Muhammad nek awakmu dadane iki sesat. Ya. Sebab ucapane wong-wong sing alladzina yaj'aluna nama Allahi ilahan akhar. Pasabih mongko maca tasbih sapa sira. Terus bihamdi rabbika kelawan muji ing pangeran ira. Wa kullan kono sapa sira iku binas sajidina saking golongane wong sing sujud-sujud kabeh iki dewe Gusti Allah ngomongin Nabi Muhammad, aku ngerti Muhammad apa susah dadamu sesat, apalagi pernah ketika suatu saat Abu Thalib dan Siti Khadijah meninggal, Nabi Muhammad Allah ngerti Nabi Muhammad tadi sumpah Usmono langsung Nabi Muhammad kalau mau di Isra'nya karo Allah ini menghibur Nabi Muhammad Mesir
Nabi Muhammad itu dihibure karo Isra ngomong wahyu. Aku sama hiburannya ya mengerti kayak wilayah beda lah kelasnya Nabi kan. Lah itu setelah kui, masya Allah, cobaan Nabi luar biasa. Gus sudah tinggal, paman ini tinggal. Nabi Muhammad bertubi-tubi dimusuhi sehingga Allah meluas di Isra nih kalau Allah Subhanahu. Dan ketika Allah tahu bahwa Nabi Muhammad merasa sumpah sehingga Allah dawuh fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Muhammad bacalah tasbih yang banyak, bacalah memuji kepada Allah dan sujudlah kamu kepada Allah. Ini lebih Gusti Allah. Iki berarti kalau kalian banyak ketika sedang diuji, bacalah tasbih yang banyak, ya, tazkiyah apa sebenarnya bersih maksudnya berkeyakinan subhanallah, tidak ada yang lebih bersih kecuali Allah, maha suci Allah. Bahwa kita itu kotor bukan kotor, Allah yang maha suci. Maca tasbih, maca alhamdulillah dan sujud wonten ngersane Gusti. Orang perlu sampeyan cerita orang maca, orang perlu cerita orang perlu cerita orang dulu. Waktu dulu Gusti Allah cerita orang Gusti Allah. Sama nomor saja itu ya Allah Gusti kulo ingatan-ingatan boten usah. Sama maca subhanallah. Gusti Allah itu ngerti. Gusti Allah ku walaqad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yaqulu. Waqtu lan nyembah sapa sira Rabbaka ing pangeran ira hatta yakiyaka hingga teko ing sira wal yakin kematian atau kematian yang pasti iki lho. Waqtu Rabbaka hatta yakiyaka yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai ajal menjemputmu. Kenapa demikian? Banyak orang yang ahli ibadah matinya dalam keadaan tidak beribadah. Banyak orang yang Islam matinya tidak dalam keadaan Islam. Banyak orang yang beriman tapi mati dalam keadaan tidak membawa iman. Sehingga waktu terbakar hatta yakiyakal yakin. Tidak lain kalau kalimat itu mirip dan la ilaha illallah. Lugu ada kurang mirip di ngomong lain. Coba memang biasa dikir ya. Biasa dikir ono mau kan nguyut ning ati. Saya kadang ya garap ati ya alhamdulillah, garap ati subhanallah. Kalau nanti astagfirullah. Kan tadi ya. Ya apa rasanya alhamdulillah. Anehnya gitu. Tapi harus nguyut kok elek. Nguyuti perkara elek ucapan sing elek. Jangankan perkara sing elek, Pak. Menangi perkara elek, menangi perkara apik enak iki lho ya iso, Pak. Ya dok. Juancuk enak elek lho. Le ketemu kanca iki lho, alhamdulillah. Sama. Elek kapan kok lho? Menungsa elek banget. Iki mergo wis nguyut ning jero berarti dalam ngomong lain berarti sembunyi menjelaskan sehingga tanpa berpikir, tanpa dipertimbangkan itu Pak. Gini oke, sama gampang minta ini ya. Iya, kamu segampang berarti sembunyi menjelaskan sing dikhawatirkan mau ganti bedul nyawane lah sing itu Pak. Sehingga cara nentore kamu mau kon maca la ilaha illallah sampai refleks. Sampai refleks nanti murosil Allah mancap ning saya kira refleks apapun tentunya dari lain krono ketika menungso ganti jabut nyawane saking larane iki dikunci apa ya motor dikunci, irung dikunci, lisan dikunci, telinga dikunci Pak. Lisan iki ora iso ngomong Pak. Adapun garap mati kok ucap la ilaha illallah kuwi gambaran atine koclak ceret nek jero nek ceret isine teh waktu teh asline ora dicorna Pak. Teh iki ora dicorna, iki ora dijengking ceret teh. Saking umube sehingga koclak dhewe. Ati sampe luarane panas sing wis tekan beres semua
kepleset sehingga ada mayit yang 40.000 tahun sudah meninggal ditanya kalau Musa kok Isa ya? Isa oke? Supaya gue lah ikut ditanya lah kok jawab kaya apa dijabut nyawane Mus 400 tahun habis dijabut nyawane iki krosok masalah iki lah kenapa kok bisa ngucapnya la ilaha illallah jadi orang hati-hati Pak orang pengen ngucap itu orang mesti dikunci kok tapi refleks kronan jero tertanam la ilaha illallah sehingga kok selagi mentu kepucuk la ilaha illallah itu sehingga makana akhir kalam la ilaha illallah ta'ala berarti pada akhir ucapannya mengucap la ilaha illallah orang kemungkinan orang tapi pasti masuk surga itulah mengenai thariqah manapun ijadiyah dariyah naksabandiyah satoriyah syadidah apapun pasti intinya wiridan adalah la ilaha illallah. Adapun ada isibah orang doa dan lain sebagainya itu hanya catatan saja. Intinya adalah la ilaha illallah. Ngilmune la ilaha illallah iso nganti bareng mati iso ngucap la ilaha illallah dibelajari orang bersetahun rota kudu puluhan tahun boleh ngamal iso nganti benar-benar macet ning nganti ngoyot nang ati sehingga kaget mektune la ilaha illallah. Kira-kira orang tuh mau astagfirullahaladzim, orang tuh mau astagfirullahaladzim belas, tapi kurang ngaji ini wah, kalau nyontek sandung, nyongkar mau astagfirullahaladzim, sehingga nulis astagfirullahaladzim anak seket, astagfirullahaladzim sakit lah. Bila waktu kan mesti kesandung, kira-kira mau astagfirullahaladzim mau lagi. Orang tahu mau astagfirullahaladzim, kelaran pak harus desaki seket ini. Merucutnya ya sing spontan sing anak jelas nanti paham betul? Nah itu artinya apa? Biasakan muji biasa dengan subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah. Ya terus senang ini pertahankan masjid-masjid atau musola di Pakutan ini khususnya pertahankan wiridan zaman-zaman biyen. Allah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Bahkan orang sing ditambahi kudu Allahu ahad Allahu samad. Nah ya ini apa tadi lho? Kudu terus aja diku baru kita menang. Mau sahabat itu menang jenab orang yang kita nolong. Jangan apa itu sholat dewek rasa melu-melu itu baik. Masalah Nabi bar sholat menang, temukul menang, beribadi mungkin merem tapi hatinya nyambung karo Gusti. Nah, ngomong mulut dan korot dari itu ora paham. Nah, nek pancen mulut dan PAP, sahabat kan mesti nglakoni, tapi sahabat kan orang nglakoni peringatan mulut dan sama jawabannya kapan. Kenapa sahabat tidak merayakan muludan? Karena sahabat waktu itu bertemu langsung dengan Rasulullah dan masih segar dalam ingatannya akhlak-akhlak Rasulullah yang tak sebutnya mau kui. Jadi sahabat tidak perlu peringatan mau ketemu langsung dengan Rasulullah kok. Ada pun sahabat yang tidak bertemu langsung dengan Rasulullah masih ingat dalam ingatannya. Juga diceritakan kalau bapaknya, kalau bahari Muhammad ini 2 tahun yang lalu Muhammad meninggal, akhlaknya dan bekas-bekas Nabi Muhammad masih banyak. Jadi tidak perlu memperingati. Dan kenapa perlu kalian memperingati? Jarakku satu Pak, 1400 tahun lebih. Nek orang diperingati anak putunya Abu Karasman orang kenal kalau Nabi Muhammad. Terus kepriwe caranya menunjukkan bahwa kita benar-benar kangen dan rindu dan cinta pada Muhammad kalau tidak sholawat dan mulut. Lah anak mulu sing kadang bergejut di kokon ngel sholat di kadang-kadang puasa kadang medhot. Gede ulang tahun nyembelih menok telu PT telu nduki roil giliran Nabi Muhammad untuk sesikan. Kira-kira salah buat anak dewi sing bukanya ngapa bu selamat orangnya
Mbuh neraka mbuh surga urung genah dislameti lho kok Khairul Muhammad ora dislameti. Keliru napa keliru? Keliru kan? Keliru. Jadi nek cara kula muludan berarti adalah wajib. Makanya ya soal matlub syarat bahwa matlubul syarat sesuatu yang bukan perintah, bukan perintah tapi menyebabkan menjalankan perintah, maka sesuatu ini hukumnya sama dengan perintah. Ada kalimat atiku awatakum bikum binabiyikum wa ahli baiti wa tilawatil. Didiklah anakmu untuk mencintai nabinya, ya, dan keluarganya dan sahabatnya. Mudul terus terang ulama al-warasatul dia. Dan bagaimana cara mendidik cinta pada Nabi? Muludan bejerebin, sholawatan jerebin, terus kepriwe? Katanya berlebihan. Loh, jenenge wong seneng iku ora imbangan. Lho manuk lho. Wujude manuk 1 juta lah sing 9 itu mergo seneng kan nggih. Jenengan kok seneng kalau bojone digawekno omah ono kudung ora lemari, urut zaman kupluke siji, ya. Jenengan kupluke karo kudunge bojone jenengan kan aku ndi? Hah? Kan kupluke jenengan kan kudunge wis coba ke bojomu ora sampe bae. Kata kudunge. Lho kok sampean terima teman kupluke siji bola-bali kok ngaku kudung bojone. Mergo apa? Seneng. Lho kadang cerewet ngomongin jenengan kadang gelane. Tetap dinokona ya. Dinokona beras ya. Duit-duit gue belanja ya. Umai gak bikin barang ya. Mergo napa? Seneng karo bojo berela berkorban kaya kowe kok selamat Nabi Muhammad bin Abu Cangkrong elek. Nggih napa nggih? Ini iki kula ngeten iki maksudnya nggih kula jenengan paham lho. Didiklah anakmu untuk mencintai nabimu. Nggih napa nggih? Saiki mosok kathah lah. Bintang lagi mulutan saat itu pun boten nonton. Astagfirullahaladzim. Saya kemarin ngisi mulutan di Pucang ya. Wih jumlah dan kini nembel nang mas nang kini mulutan gini generasi ini. Wih kebuki baik ya siap. Loh, di depan yang duduk di depan itu orang yang tidak maksudnya orang yang menentang mulutan. Yang duduk di depan itu orang yang tidak yakin dengan mulutan. Beneran malah saya ikut ngomong. Muludan layak taju ila dalilin sahihin walaki yahtaju ila aqlin sahihin wa qalbin sahihin. Muludan iku paten senajan ngantos artine muludan bahasa Jawane muludan iku mboten betahaken dalil sing sahih tapi betahaken utek sing waras ati sing waras. Mbak ini gede banget. Genah lho Nabi jenglet-jenglet tetot cetha wena-wena kuwi sing garap nyafaat tinggi napa nggih jenengan ku wong sing paling manusa paling sempurna akhlake paling sempurna sayyidul mursalin khotamul nabiyyin ya napa terus napa Khalilullah Safiyullah Kalimullah wis macam-macam jabatan Nabi Nabiul Huda Kasyiful Ummah lho kok peringati apa dari kelahiran kok jerebin padahal anak dewe ini tesudan loh anakmu kalau kepojo kok Nabi Muhammad maksud betul jenengan iya nek ana wong ngomong naik itu dijawab jadi nek kirim jenengan kelaren bahasa di tadi oke mundutan rambut dari soal utak sing malas mati sing malas mesti mikir jerongke jerong nah sampai betul-betul karena mengetam kan mau mametan kayak cukup diteliti sama anak rapal ya. Maksudnya saya kira kata gila nih orang dalile padahal dalile karo orang yang orang muda dalile jero ora sok apa hasan apa takrir apa mau untuk ya ora dong tapi memang wis kaya wong alim ora nonton iku jenenge kita tengah kula kon selarik kaya pinter kaya ngapura ono ora kata ora tak ora ono erope kira-kira kayak ngawur. Dari kadang manusia hanya menghafalkan Al-Quran, hanya kulitnya saja, tapi tidak dengan isinya. Inilah bahaya.
menghafal Al-Quran sudah merasa sombong, sudah merasa paling. Padahal Al-Quran itu Masya Allah isinya sangat luar biasa. Al-Quran tidak hanya bisa dihafalkan saja, tapi kita harus mengetahui isi artinya. Kalau Anda menghafal Al-Quran hanya menghafalkan saja, tidak tahu artinya atau tidak tahu peduli dengan artinya tingkatan yang jangan baru sampai kiroan, atau bisa saja sampai tingkatan tartil. Baca Al-Quran dengan paham tajwidnya dan makhrajnya itu saja, tapi sampai belum tingkatan sampai tadabbur ngangen artinya, sampai bisa masuk dalam Al-Quran itu sendiri. Bayangnya Rasulullah ini asbabul nuzul paham, asbabul wurud hadis siapa paham. Terus surat berikutnya adalah surat An-Nahl. Ata bismillahirrahmanirrahim. Ata teko apa amrullahi tetetapane Allah yikun punika dina kiamat. Fala tastakjilu mongko aja njaluk disampaiake dicepetake sapa sira ing amrullah tegese iku kiamat. Subhanahu maha suci Allah wa ta'ala maha luhur sapa Allah amma sayyidina yusrikuna kang padha musyrikake sapa alladzina kafaru. Terlepas dari pangkutan mungkin belum berpanen pada memori yang panjang dan sedikit berkat sebelum percaya di khusus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an sahabat Rasulullah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin rabbi yassir wa la tu'assir alaina ya karim yassir lana umurana wa la tu'assir hamid ya mubdi ya mu'in ta'ala liman yurid rahim ya wadud aghnina bi halalika haram bi ta'atika wa syiatika wa bi fadlika amma siwa rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbi hab lana sholihin rabbi hab lana sholihin rabbi hab lana sholihin Allahumma ighfir lana bi husnil khatimah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah bismil Fatiha. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al